Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ristiawan, mahasiswa dari STY STMB Bandung dengan nomor pokok mahasiswa 101204045. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah komunikasi bisnis. Selamat menyaksikan. Sebelum mengenal komunikasi bisnis, ada dua kata pada kalimat komunikasi bisnis, yaitu komunikasi dan bisnis. Apa itu komunikasi? Secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol, ataupun tindakan. Kata yang kedua ialah bisnis. Bisnis artinya suatu aktivitas atau pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan atau nilai tambah. Setelah mengenal dua kata tersebut, kita akan pahami komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun non-verbal. Setelah kita mengenal mengenai pengertian komunikasi bisnis, kita akan mengenal jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, ruang lingkup. Yang kedua, cara penyampaian. Yang ketiga, perilaku. Yang keempat adalah aliran informasi. Untuk yang pertama, ruang lingkup. Ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang kedua adalah jenis cara penyampaiannya, dengan secara lisan ataupun tulisan. Yang ketiga, secara formal, informal, non formal. Kemudian yang terakhir adalah aliran informasi, yaitu secara satu arah dan dua arah. Pembahasan yang selanjutnya ialah perencanaan bisnis. Apa itu perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis adalah proses komposisi atau penyusunan pesan bisnis. Dalam merencanakan suatu pesan bisnis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh komunikator atau penyampai pesan. Antara lain, penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, kemudian seleksi saluran dan media komunikasi. Tujuan komunikasi bisnis ialah informing, persuading, kolaboratif. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai pola komunikasi. Ada dua bagian pada pola komunikasi, yaitu saluran komunikasi formal dan yang kedua saluran komunikasi informasi. Untuk yang pertama, saluran komunikasi formal terbagi menjadi 4 jenis, yaitu komunikasi dari atas ke bawah, yang kedua komunikasi dari bawah ke atas, yang ketiga komunikasi horizontal, dan yang keempat komunikasi vertikal. Untuk bagian kedua yaitu saluran komunikasi informasi. Komunikasi informal cenderung luwes, fleksibel, dan tidak ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat jam istirahat kantor. Pembahasan yang berikutnya mengenai perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Pokok pembahasan yang ada di dalamnya yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi, dan yang kedua keterampilan merevisi. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan komunikasi? Yaitu dengan cara yang pertama adalah membaca, dan yang kedua mendengarkan, ketiga membuat percakapan menarik, yang keempat lakukan wawancara, yang kelima berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, yang keenam berpidato dan presentasi, dan yang ketujuh menulis surat, memo, dan laporan. Lalu setelah kita meningkatkan keterampilan komunikasi, lalu bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan merevisinya? Pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft, selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut, yaitu yang pertama substansi pesan, kedua mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan.
Yang ketiga, mengedit mekanika, teknis penulisan. Dan yang terakhir, mengedit format dan layout. Setelah mempelajari materi-materi sebelumnya, kita akan membahas mengenai bagian yang terakhir, yaitu strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung, atau disebut juga direct approach. Pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Keunggulannya, yang pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekan pada hasil analisa yang telah Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca. Untuk kelemahannya, yang pertama, orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Yang kedua dan yang terakhir adalah kesulitan mengubah cara berpikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait pada pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat dipahami dengan baik atau diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Lalu mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.